berisik ya. Cuman ya biasa dia delay. Tapi nggak berisik ya. Kakaknya hidupin suara. Mulai aja lah ya. Iya boleh. Jelas kan suaranya Des? Jelas. Suara di sini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita adakan kembali teman-teman live Instagram UT Batam dengan temanya masih sama, registrasi untuk masa 2023.1. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join siang hari ini. Udah lumayan banyak yang join. Mohon diinformasikan kepada mungkin ada teman-teman yang lain juga yang belum dapat info tentang live kita siang hari ini. Kebetulan dalam periode ini kita jadwalnya untuk registrasi mata kuliah sudah dimulai, registrasi mahasiswa baru juga sudah dimulai ya teman-teman. Kita saling sharing aja ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tuliskan di chat, nanti saya baca satu persatu, saya akan coba jawab dan dijelaskan juga ke teman-teman. Kalau terlewat nanti mohon diketik ulang lagi. Teman-teman, perkenalkan saya Novitrian, merupakan staf UT Batam. Kebetulan saya posisinya di front desk. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke UT, kalau teman-teman datang ke UT Batam itu ketemunya sama saya dulu, dan ada 2 orang rekan saya yang lain. Bagi yang udah pernah datang ke UT, biasanya seringnya lihat muka saya duluan. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin ditanya-tanya boleh ya, sambil saya bahas juga tentang registrasi, baik itu registrasi mata kuliah ataupun registrasi pendaftaran untuk mahasiswa baru. Tadi ada yang tanya tentang layanan untuk di Pokjar Karimun ya. Kalau untuk di Karimun itu biasanya setahu saya itu bukannya di hari Sabtu teman-teman, atau nanti teman-teman bisa coba hubungi Mbak Vera. Mbak Vera itu ada kontaknya yang teman-teman bisa hubungi, boleh diminta nanti kontaknya ke WA UT Batam untuk kontak pengurus Pokjar yang ada di Karimun. Kemudian ada juga dari Olivia Rosalinda, Bu, terakhir registrasi kapan? Nih Rosalinda tanyanya untuk registrasi yang mana dulu nih? Kalau untuk registrasi mata kuliah itu kita jadwalnya paling lambat di tanggal 2 Maret. Jadi sampai 2 Maret terakhir itu teman-teman masih bisa melakukan registrasi mata kuliah untuk mahasiswa yang lama ya. Kalau untuk registrasi atau pendaftaran mahasiswa baru itu kita buka sampai tanggal 7 Februari. Itu untuk yang masukannya pakai ijazah SMA. Tapi kalau yang masuknya mau jalur alih kredit atau RPL itu kita buka sampai tanggal 16 Januari. Kalau ada info perpanjangan nanti kita infokan kembali. Gitu. Ada pertanyaan juga ini untuk yang udah pernah daftar, udah sampai orientasi tapi nggak dilanjutkan lagi, masih bisa diterusin atau enggak? Nanti kita mesti cek dulu, masnya kita cek dulu apakah datanya masih ada di UT, maksudnya apakah sudah pernah melakukan pembayaran registrasi mata kuliahnya pertama kali. Kalau sudah pernah melakukan pembayaran SPP pertama kali itu biasanya masih bisa kita aktifkan kembali, tapi kalau nggak pernah itu biasanya harus daftar lagi. Untuk pindah UPBJJ dari Jogja ke UT Batam gimana caranya? Kalau untuk pindah UPBJJ itu silahkan isi form perubahan data pribadi. Untuk formulirnya itu bisa di-download di website ut.ac.id ya. Nanti di-download formulirnya, di-print, diisi, kemudian diajukannya ke UT asal. Diajukannya ke UT Jogja dulu, berarti nanti UT Jogja yang mengajukan pindah layanan ke UT Batam gitu. Atau bisa juga diajukan lewat layanan Halo UT ya. Bisa diajukan online oleh mahasiswanya sendiri, tidak lewat UPBJJ-nya, itu juga boleh.
Kemudian tagihan yang ada di akun UT udah termasuk pembayaran buku ya? Ini pertanyaan dari Fani Fadila. Nah, Fani nanti bisa cek dulu di billing itu. Fani silahkan print dulu. Nanti di situ akan ada rinciannya, Fani. Ada rincian mulai dari biaya SKS-nya, ada rincian untuk biaya pengirimannya dan biaya buku. Saya kurang tahu Fani sekarang semester berapa dan termasuknya mahasiswa yang wajib beli buku atau tidak. Tapi biasanya kalau mahasiswa yang wajib beli buku itu di billingnya udah include dengan uang buku dan uang pengiriman bahan ajarnya gitu. Kalau untuk yang lulusan D3 mau lanjut dengan penyetaraan paling lama kapan ya Kak? Dari Not Close Friend. Itu kalau untuk pendaftaran dengan masukkan D3 yang mau alih kredit ya, yang maksudnya masuknya ke UT itu dengan jalur alih kredit, itu pendaftarannya kita bukanya sampai 16 Januari ya. Masih bisa daftar. UT Batam rencana membuka turnamen badminton sekampus Batam. Nah, kalau itu nanti ada bagiannya lagi ya. Teman-teman, ada bagian kemahasiswaan nanti mungkin yang akan membahas tentang hal-hal tersebut. Kalau sekarang kita fokusnya ke registrasi dulu aja biar nggak pada bingung untuk informasinya. Min, untuk informasi wisuda 2023 dari MH Dabai. Kalau untuk wisuda Pak, untuk jadwal wisuda 2023 ini kita kalau info fixnya tanggal berapa, bulan berapa memang belum ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan. Nanti kita akan umumkan lagi di Instagram UT Batam, jadi teman-teman selalu pantengin informasi di baik itu status, kalau ada live yang kayak gini teman-teman harus ikuti supaya nggak ketinggalan informasi, termasuk nanti kalau ada informasi wisuda yang paling dekat kita adakan kapan, itu nanti biasanya kita juga umumkan. Biasanya juga dibuatkan link untuk pendaftaran pesertanya terlebih dahulu gitu. Jadi ditunggu informasi selanjutnya ya Pak ya. Dari Aidat Nur Hanifah 10, hari Sabtu kantor buka nggak? Kantor UT Batam itu jam pelayanannya teman-teman Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Kalau Jumat kita sampai jam 5 sore. Sabtu kita tetap buka dari jam 9 sampai jam 2 siang aja. Kalau Minggu kita libur. Dan kadang pun kita hari Minggu tetap buka kalau lama masa registrasi. Itu nanti kita akan infokan juga teman-teman kalau kita buka pelayanan di hari Minggu. Tapi untuk normalnya di Sabtu sampai jam 2 siang dari jam 9 pagi. Info untuk kelulusan karya ilmiah kapan Kak? Dari Tias Ramadhani. Mbak Tias, kalau untuk info kelulusan karil itu nanti pengumumannya barengan dengan pengumuman nilai ya. Pengumuman nilai nanti kita itu di tanggal 8 Februari. Nanti ditunggu infonya, dicek di akun SIA masing-masing. Karil itu dia memang tidak ada bobot nilainya, maksudnya tidak ada poinnya, tapi nanti keterangannya akan ada LL atau BL. Bagi yang karilnya lulus, keterangannya itu LL gitu. Dari UT Jabodetabek, THE dan UTM nggak ada susulan, tapi kalau UO itu kita ada jadwal susulan. Kebetulan untuk di Batam itu kami buka di tanggal 7 dan 8 Januari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin terlewat jadwal ujian UO mata kuliahnya, itu masih bisa diikuti. Silahkan diajukan ke layanan WA UT Batam, mau dischedulkannya di tanggal berapa, tanggal 7 atau tanggal 8 gitu. Pendaftaran mahasiswa baru 2023 kapan Kak? Dari It's New. Sekarang kita lagi buka pendaftaran sampai nanti tanggal 7 Februari. Buruan daftar ya. Kalau untuk pendaftaran itu bisa dilakukan secara online dari website admisi-sia.ut.ac.id. Tulisannya admisi-sia.ut.ac.id. Nah, nanti di situ akan ada pilihan untuk buat akun baru. Nah, nanti klik buat akun baru, kemudian isi data dulu, baru nanti terima email verifikasi. Kemudian diklik email verifikasinya itu, baru nanti berhasil buat akun.
Setelah itu baru nanti isi data-data lebih lengkap lagi sama bayar biaya pendaftaran. Kalau biaya pendaftaran di UT itu Rp100.000. Kemudian untuk waktu tempuh kuliah lulusan D3 ke S1 penyetaraan berapa lama kakak? Masih dari yang nanya tadi nih, MH Dabai. Kalau untuk lamanya bagi yang alih kredit itu nanti tergantung dari seberapa banyak mata kuliahnya yang dibebaskan. Artinya seberapa banyak mata kuliah yang dianggap setara dengan mata kuliah yang ada di UT. Jadi saya nggak bisa patokin misalnya berapa semester, karena kan yang membebaskan atau yang menentukan pembebasan mata kuliahnya itu nanti dari fakultas masing-masing gitu. Kalau ternyata mata kuliahnya banyak yang dibebaskan, otomatis masa studinya di UT akan lebih sedikit atau lebih singkat gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang universitas terbuka atau yang mungkin yang masih searching nih, masih galau mau daftar di UT atau enggak, teman-teman bisa cek website UT, baik itu akreditasinya ataupun jurusan-jurusan yang ada di UT, fakultasnya apa aja. Teman-teman bisa buka dulu websitenya ut.ac.id. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari dulu, cari-cari dulu jurusan mana yang teman-teman minati. Kalau udah fix, baru nanti lakukan pendaftaran. Periode ini kami tunggu sampai tanggal 7 Januari gitu. Muharram 0407 ini masih tanya tentang jadwal wisuda. Kalau untuk jadwal wisuda nanti kita infokan kembali ya. Kalau sudah ada fix jadwalnya tanggal berapa, bulan berapa, baru kami bisa umumkan ke teman-teman sekalian. Kalau sekarang kita belum bisa umumkan karena memang belum ada tanggal pasti atau jadwal fixnya untuk pelaksanaan wisuda. Kalau sudah nanti kita umumkan, kita posting lagi di Instagram UT Batam. Dari Salsahaha, setelah registrasi apalagi Bu? Salsa, registrasinya yang udah dilakukan apa dulu? Kalau udah daftar mahasiswa baru, berarti selanjutnya melakukan registrasi mata kuliah. Kalau udah registrasi mata kuliah, selanjutnya lakukan pembayaran. Kalau udah pembayaran, selanjutnya tunggu jadwal untuk orientasi bagi mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa yang lama, berarti setelah pembayaran tunggu jadwal tutorial atau jadwal mulainya pembelajaran. Kalau untuk tutorial online di semester ini, teman-teman, itu mulainya nanti di 10 April gitu. Dari Azwa Fioni Nabila 07, pendaftaran sampai tanggal berapa Bu? Untuk pendaftaran kita buka sampai tanggal 7 Februari ya teman-teman. Jadi buruan daftar sebelum terlambat atau tutup pendaftaran. Kemudian Kak, pendaftarannya sampai gelombang berapa ya Kak? Kalau untuk pendaftaran di UT itu kita untuk yang semester ini sampai bulan Februari saja, sampai tanggal 7. Kalaupun nanti ada perpanjangan kita akan infokan kembali ya teman-teman. Kemudian setelah periode yang sekarang ini mungkin nanti akan dibuka kembali berikutnya itu sekitar bulan Juni-Juli teman-teman gitu. Dari Abdul Halim udah cuti 2 semester terus mau lanjut lagi gimana Bu? Katanya gitu. Bagi teman-teman mahasiswa yang lama atau yang pernah cuti, itu silahkan dilanjutkan kembali kuliahnya, masih bisa. Nanti kita cek dulu Pak Abdul Halim. Kalau status Pak Abdul Halim aktif dan tidak ada berkas yang kurang, itu kita tinggal lakukan registrasi mata kuliah selanjutnya saja. Kalau ternyata ada berkas yang kurang, kita lengkapi dulu, baru nanti registrasi mata kuliah. Untuk registrasi mata kuliah terakhir tanggal 2 Maret, jadi upayakan sebelum 2 Maret sudah diurus untuk pengaktifan NIM-nya atau pelengkapan berkasnya, supaya tidak terlewat nanti jadwal registrasi mata kuliahnya. Untuk dari Bayern MDNI, izin bertanya Bu, mulai tuton semester 2 kapan ya Bu? Untuk semester ini tutorial online akan dimulai tanggal 10 April. Dimulainya 10 April ya. Teman-teman, kalau untuk jadwal-jadwal seperti ini, mulai dari pendaftaran, kemudian registrasi, orientasi, dan lain-lain termasuk jadwal-jadwal tutorial online, kalau takut lupa dari informasi yang saya sampaikan sekarang, itu teman-teman bisa akses kalender akademik
Kalender akademik itu ada di website yang saya sebutkan tadi, ut.ac.id. Nanti pilih UT online, nanti di situ ada menu kalender akademik. Itu teman-teman bisa download. Jadi punya panduan sendiri kapan jadwal tutorial online-nya mulai, kapan batas akhir pembayaran dan lain-lain gitu. Pak Abdul Halim nanya lagi nih, untuk kelengkapan data dan pengaktifan NIM-nya itu gimana caranya? Bapak bisa gunakan layanan WAUT, nanti Bapak kasih nama lengkap dan nomor NIM, minta cekkan untuk status Bapak masih aktif atau ada berkas yang kurang. Kalau untuk layanan WA Pak Abdul Halim atau teman-teman yang lain mungkin boleh dicatat kontaknya di 0822 85 35 776. Nah, nanti cek di situ atau chat di situ, nanti tanyakan apakah statusnya masih aktif atau tidak gitu ya. Siapa lagi ini? Dari SB Riau Tiarini. Untuk pengumuman nilai semester ini ya, pengumuman nilai nanti kita umumkan sekitar tanggal 8 Februari. Bagi teman-teman yang nanti mau cek kalender akademik yang saya sampaikan tadi, nanti tuh tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada kegiatannya apa aja, sama di sebelah sininya ada tanggal-tanggal pentingnya. Jadi teman-teman nggak bingung atau nggak terlupa jadwal-jadwal penting untuk perkuliahannya di UT gitu. Nanti bisa di-download, bisa di-print, bisa ditempel biar nggak lupa, biar nggak kelewat semua daftar jadwal-jadwal penting perkuliahannya. Oke. Kalau teman-teman yang belum daftar di UT atau yang sedang daftar tapi ada kendala pendaftaran juga boleh sharing di sini kendalanya apa, mungkin nanti kita bisa bantu jelaskan langsung. Dari Vika, ujian susulan masih ada nggak Bu? Nah, yang Vika tanyakan ini ujian susulan untuk yang mana dulu? Kalau untuk saat ini yang ada ujian susulannya itu baru yang UO mata kuliah ya, yang ujiannya pakai komputer tapi harus datang ke lokasi, yang itu saja. Tapi kalau untuk yang THE atau yang ujiannya tatap muka itu sampai saat ini tidak ada info untuk ujian susulan. Tapi kalau yang UO mata kuliah ada. Dari Abi, untuk lanjut ke UT dari D3 sebelumnya, Abi Elbaran, bagaimana caranya? Oke, kalau Abi mau daftar S1 di UT, masukannya D3, itu berarti nanti Abi daftarnya jalurnya RPL atau alih kredit. Nah, nanti daftarnya prosesnya sama seperti pendaftaran mahasiswa baru, pembuatan akun dulu di admisi-sia.ut.ac.id, kemudian baru bikin akun seperti biasa. Nah, nanti di situ termasuk upload berkas dan upload berkas untuk RPL-nya juga. Nanti akan diproses dulu validasi berkasnya dan pembebasan mata kuliahnya gitu. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tadi mulai sekarang dan tanggal 7 Februari ini untuk di Batam atau di Bintan ya Bu? Untuk di seluruh wilayah se-Indonesia jadwalnya sama ya. Dari SB Riau Tiani, kalau saya nggak salah nih namanya. Dari Eris Kip TR, kapan registrasi mata kuliah semester selanjutnya Bu? Kalau untuk registrasi mata kuliah pun kita sudah mulai ya. Terakhir registrasi mata kuliah semester ini itu di tanggal 2 Maret paling lama. Tanggal 2 Maret kita masih buka untuk registrasi mata kuliah. Kalau sudah melakukan registrasi mata kuliah jangan lupa lakukan pembayaran. Untuk pembayaran semester ini paling lambat di tanggal 9 Maret. Gitu. Nah, tuh ada di pin sama Pak Amrin teman-teman untuk kalender akademik. Nah, teman-teman bisa klik juga linknya yang udah di pin sama Pak Amrin. Nah, di situ ada jadwal-jadwal penting bagi teman-teman semua. Kakak kalau daftar kuliah di UT kelulusan tahun kemarin udah bisa daftar. Kita udah bisa daftar. Di UT itu kita tidak batasi ya teman-teman, tahun lulusannya itu tahun berapa. Mau tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu kita tetap terima. Karena universitas terbuka memang tidak membatasi untuk
masa kelulusan teman-teman sekalian. Jadi nggak ada masalah, selama masa pendaftarannya buka udah bisa daftar. Yang penting udah ada ijazah legalisir cap basahnya ya. Apa web untuk buat akun daftar RPL? Kalau untuk daftarnya sama di admisi sia.ut.ac.id. Nanti pada saat pengisian datanya baru klik yang pilihan RPL untuk alih kredit gitu. Dari TSYCL, Bu, THE ada susulannya nggak? Nah, kalau THE nggak ada ya susulannya. Untuk sejauh ini tidak ada info untuk ujian THE susulan. Yang ada hanya untuk yang UO mata kuliah saja untuk sejauh ini. Dari LAD Wiki, Bu, saya lupa ujian kemarin gimana ya? Nah nih, untuk ujiannya Wiki cek dulu ujian mana aja yang terlewat. Kalau untuk yang THE sama yang tatap muka itu nggak ada ujian susulannya lagi ya Wiki. Tapi kalau Wiki ada yang ujiannya UO mata kuliah, itu Wiki masih bisa ajukan untuk pergeseran jadwalnya di ujian susulan nanti tanggal 7 atau tanggal 8. Dicek dulu KTPU-nya mana yang kelewat ujiannya. Slip pembayaran saya sudah di print lewat SIA, apakah perlu lagi mengambil slip tersebut ke Pokjar? Dari Zara, FH Zara. Kalau Zara udah cetak untuk billingnya itu nggak perlu diambil lagi ke Pokjar. Billing yang udah dicetak silakan dibayarkan, bukti bayar dan billingnya disimpan, jangan sampai hilang di arsip gitu. Kalau ada kendala yang lain-lain nanti kita sudah simpan bukti registrasi kita, bukti pembayaran kita, itu jangan lupa untuk disimpan ya. Trinur Indah, jurusan biologi perguruan katanya tunggu ngajar setahun, Bu. Keguruan maksudnya kali ya. Benar, itu kalau untuk ambil jurusan biologi atau pendidikan biologi lebih tepatnya, itu harus ada pengalaman mengajar minimal 1 tahun di bidang studi tersebut. Kalau bidang studi berarti kita ngajarnya minimal di SMP atau SMA gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru lulus SMA mau ambil keguruan itu memang belum, karena harus ada pengalaman mengajar dulu minimal setahun gitu. Tapi untuk jurusan-jurusan yang lainnya udah bisa. Nah, Wiki ternyata yang ketinggalan ujiannya THE ya. Kalau THE yang ketinggalan, Wiki itu nggak ada ujian susulannya. Jadi nanti untuk mata kuliah tersebut betul harus diulang, harus diregistrasikan kembali, boleh di semester berikutnya gitu. Ada nomor kontak yang di Tarempa Anambas, Bu, saya mau daftar ulang, Bu. Ada Asher bisa chat nanti ke WA UT Batam aja ya. Asher nanti chat ke WA UT Batam minta kontak Pokjar Anambas, nanti kita kirim kontaknya. Asher catat dulu aja WA UT Batam di 0822 8535 776, atau nanti browsing di Instagram UT juga ada ya. Nanti dicek aja di situ. Yang mana? Hasil ujian, masih ada yang nanya hasil ujian. Nanti di tanggal 8 Februari ya. Ada juga yang nanya dari TikTok nih teman-teman, ada yang mau pindah dari Medan ke Batam. Kalau pindah dari Medan ke Batam nanti itu isi form perubahan data pribadi namanya. Itu formulirnya bisa di-download di website UT di ut.ac.id. Nanti pilih info tentang UT, ada katalog dan formulir. Pilih yang formulir, nanti di situ ada form perubahan data pribadi. Di print, diisi dulu, nanti diajukan ke UT asal atau diajukan ke layanan Halo UT, boleh. Nanti akan diproses perpindahan UPBJJ-nya gitu. Nah itu teman-teman, Pak Amrin udah kasih kontak posko registrasi, itu juga adalah nomor layanan WA UT Batam, teman-teman bisa gunakan. Dari Uci mau tanya mau beli alma mater di mana Ibu? Kalau untuk alma mater itu kita tidak wajibkan ya teman-teman. Kalau tetap mau dibeli itu boleh dibeli di Pokjar UT Batam juga bisa. Berarti registrasi ulang dulu ya Bu, baru keluar hasil ujiannya.
Kalau untuk mata kuliah yang tidak diikuti ujiannya tentu harus diregistrasikan kembali, baru nilainya nanti keluar. Kalau kita udah registrasi tapi kita tidak ikut ujian, itu otomatis nanti nilainya nggak keluar ya teman-teman. Kalau ada teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru UT yang ada kendala pendaftaran, juga boleh sharing di sini mengenai kendala selama pendaftaran. Kalau untuk ujian UO ya, kalau untuk ujian UO itu ujiannya online, tapi tetap harus ke lokasi karena nanti lokasi itu kita sudah sediakan komputernya, makanya harus datang ke lokasi ujiannya. Namun pelaksanaan ujiannya memang secara online gitu. Kalau untuk yang ujian tatap muka bener ya, harus datang ke lokasi ujian. Tergantung lokasinya di mana. Kalau misalnya lokasinya di Batam, itu nanti tetap ada ujian di Batam. Di daerah pun kita juga ada, kayak di Tanjung Pinang, di Anambas, Natuna pun kita ada lokasi ujiannya gitu. Kalau terusin, kapan untuk tahun ini wisuda? Nah, masih ada yang tanya tentang wisuda ya teman-teman. Kalau wisuda nanti kita infokan kembali jadwalnya, karena kita harus cari lagi jadwal yang pas, tanggal yang fix, baru nanti kami bisa umumkan gitu. Kalau tabnya nggak lulus, ada ujian ulangnya nggak Bu? Kalau tabnya tidak lulus memang harus diulang, berarti tabnya nanti harus diregistrasikan kembali ya. Diregistrasikan kembali, ini pertanyaan dari Inka Mutiara. Jadi nanti diregistrasikan kembali TAP-nya, diikuti kembali pembelajarannya dan ujiannya gitu. Dari Darlina Taliah, kalau misalnya ada nilai yang nggak lulus, gimana regis matkulnya Bu? Kalau untuk registrasinya sama aja kayak registrasi mata kuliah biasa, diinput mata kuliahnya pada saat kita registrasi mata kuliah, terbit billingnya, dibayarkan. Setelah itu nanti lanjut lagi pembelajaran lagi, ikut ujiannya lagi gitu. Bagi teman-teman mahasiswa UT yang udah semester lanjut, harap segera melakukan registrasi ya teman-teman. Mohon tidak menunggu di akhir-akhir batas waktu registrasi, karena keseringan teman-teman mahasiswa nanti registrasinya di akhir-akhir. Nah, nanti terlambat registrasi, terlewat jadwalnya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, mumpung sekarang udah buka registrasinya, segera lakukan registrasi mata kuliah dan lakukan pembayaran uang kuliahnya gitu. Bu, kalau daftar mata kuliah baru lagi beli buku lagi ya? Dari ZH Rismi. Rismi, kalau untuk buku, kalau mata kuliahnya itu baru diambil, kita memang beli buku lagi. Tapi kalau untuk mata kuliah yang mengulang, itu kita nggak wajib beli buku lagi, karena mata kuliah itu kan berganti ya setiap semester. Artinya kalau semester 1 kita pelajarannya ABC, kalau semester 2 nanti pelajarannya DEF gitu, nggak sama lagi. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan pada saat registrasi mata kuliah. Jangan meregistrasikan kembali mata kuliah yang sudah diregistrasikan pada semester sebelumnya dan sudah diikuti ujiannya. Pernah ada beberapa kasus teman-teman mahasiswa semester lanjut, misalnya nih sekarang dia semester 1, kemudian semester 2, pada saat registrasi mata kuliah semester 2 itu diinput lagi semua mata kuliah yang di semester 1, padahal dia sudah belajar, sudah ujian semua, tapi diregistrasikan kembali dan sudah dibayar. Nah, itu kan sayang sekali. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, teman-teman harus cek lagi mata kuliah semester 2 apa. Cara cek mata kuliahnya udah tahu belum untuk registrasi nanti panduannya di mana? Teman-teman bisa cek katalog kurikulum namanya. Seharusnya teman-teman punya katalog fisik yang dikirimkan barengan dengan buku cetak, ataupun kalau tidak ada, teman-teman bisa download katalog yang versi digital. Itu ada sama di website UT juga, di ut.ac.id, di tempat informasi tentang UT. Nanti di situ ada katalog dan formulir, pilih yang katalog. Nah, kemudian nanti pilih katalog kurikulum. Nah, di situ ada semua kurikulum semua jurusan di UT. Nah, pilih sesuai jurusannya teman-teman, jangan lihat jurusan yang lain ya, nanti malah salah registrasi mata kuliahnya.
Pilih katalog yang sesuai dengan jurusan kita. Nah, ikuti paket arahan semester 2-nya, misalnya apa mata kuliah yang harus kita ambil. Kalau semester 3, ikuti paket arahan di kolom semester 3 gitu. Untuk teman-teman mahasiswa baru semester 1 dan 2, itu teman-teman yang layanan non-SIPAS ya, itu dibatasi maksimal 20 SKS. Nanti di semester 3 dan seterusnya itu boleh ambil sampai full 24 SKS gitu. Kalau nilai tahun ini udah lulus semua, apa udah bisa wisuda juga Bu untuk tahun ini? Kalau nilainya udah lulus semua, tidak ada lagi nilai yang BL, kemudian IPK-nya juga sudah mencukupi persyaratan untuk lulus, itu selanjutnya tinggal menunggu penjaringan SK kelulusan, dan pastikan juga lakukan pengecekan berkas. Takutnya nanti nilainya udah lulus, IPK-nya udah bagus, tapi ada berkas yang nggak dicek terus, jadi ada berkas yang kurang sehingga tidak terjaring di SK kelulusan. Nah, teman-teman cara cek berkasnya gimana? Nah, itu bisa cek di akun SIA masing-masing mahasiswa gitu. Untuk mahasiswa yang lama bisa cek di akun SIA. Nanti dicek kalau ada berkas misalnya kayak KTP-nya kurang atau transkrip nilainya kurang. Nah, itu harus dilengkapi dulu supaya terjaring di SK kelulusan. Kalau tidak dilengkapi, maka tidak terjaring SK kelulusan nanti gitu. Dari DWNV TSRI, Ibu mau nanya untuk nilai SUWO diambil dari nilai terakhir atau nilai tertinggi ya? Soalnya saya memperbaiki nilai ambil SUWO. SUWO-nya SUWO yang mana nih? Kalau untuk SUWO ujian ulang semester ini kayaknya kita nggak ada buka kuota deh, Mbaknya. Kalau yang dulu itu kita ambilnya nilainya yang tertinggi, bukan yang terbaru. Jadi kalau misalnya nilai yang diulang itu D, terus diperbaiki malah jadinya E, yang diambil tetap yang D gitu. Kalau nilainya D yang lama diulang jadinya A, kita ambilnya yang A gitu. Jadi nilainya diambil yang tertinggi ya. Kemudian, halo Bu, apakah ada ujian susulan untuk TAP? Untuk TAP kebetulan kita sudah selesai kemarin melakukan di tanggal 23 Desember kalau saya tidak salah. Untuk yang sekarang ini kita buka untuk yang UOMK gitu. Bu, untuk PG PAUD semester 3 juga nggak ada ya SUWO ya. Kalau untuk semester ini kita belum ada informasi Bu apakah akan dibuka SUWO mata kuliah ulang atau tidak. Tapi sejauh ini belum ada info untuk SUWO ujian mata kuliah ulang ya. Jadi kalau ada yang mau diulang nilainya silakan diregistrasikan seperti registrasi mata kuliah biasa. Halo Bu, kalau mau daftar masih bisa Bu dari Diki. Diki kita masih buka pendaftaran. Kita saat ini sedang buka pendaftaran mahasiswa baru sampai nanti di tanggal 7 Februari. Jadi segera lakukan pendaftaran. Kalau Diki ada kendala dalam pendaftaran boleh tanyakan ke kami melalui layanan WAUT atau lewat live Instagram seperti ini juga boleh gitu. Untuk pendaftaran di admisi-sia.ut.ac.id. Teman-teman mahasiswa baru yang udah registrasi gimana? Ada kendala atau tidak? Atau baru registrasi upload berkas? Kalau yang sudah upload berkas itu selanjutnya nanti tunggu validasi ya teman-teman. Validasi sekitar 3 hari kerja. Kalau sudah divalidasi, jangan lupa untuk segera melakukan registrasi mata kuliah. Taunya udah divalidasi gimana Ibu? Nah, biasanya itu ada notif di email kita, atau teman-teman bisa recheck lagi ke akun SIA-nya. Kalau pas login di akun SIA-nya udah ada tulisan sudah tervalidasi atau sudah divalidasi, nah berarti itu udah oke. Silahkan klik selanjutnya, baru nanti diarahkan untuk registrasi mata kuliah. Izin bertanya Bu, untuk perbedaan SIPAS dan non SIPAS apa ya Bu? Nah, untuk layanan SIPAS ini dari Erik ya. Erik mungkin ini baru mau daftar ya Erik. Kalau Erik ambil SIPAS
itu setiap semesternya nanti Erik sudah diberikan paket arahan mata kuliahnya. Jadi misalnya semester 1 paket arahannya misalnya 9 SKS. Nah, Erik ambilnya 9 SKS. Kemudian semester 2 misalnya 20 SKS, Erik registrasikan itu, dia sudah otomatis sistem di sistem registrasinya Erik nanti. Tapi kalau Erik misalnya pilih yang non SIPAS nih layanannya, nah nanti itu tetap ikut paket arahan yang ada di katalog untuk pemilihan mata kuliahnya. Tapi nanti di semester 3 dan seterusnya Erik bisa lakukan percepatan dengan mengambil mata kuliah di semester atas. Misalnya semester 3 jatah SKS-nya Erik yang dikasih di paket arahan itu cuman 20 SKS. Kan kita udah boleh ambil 24. Nah, Erik bisa tambahkan 4 SKS-nya lagi yang dari semester 4. Nah, nanti pas semester 4 kan bebannya berkurang. Nah, nanti bisa diambil lagi dari paket mata kuliah semester 5. Kira-kira untuk sistem pengkategorian mata kuliahnya itu Erik bedanya. Sama nanti biasanya juga di perhitungan biaya gitu. Kalau di non SIPAS itu kita hitungnya per SKS. Kalau di SIPAS itu nanti tergantung jenis SIPASnya apa, nanti biasanya biayanya juga akan berbeda gitu. Ada yang tanya untuk yang registrasi mata kuliah ulang itu untuk bahan ajarnya nggak auto check kan Bu? Biasanya tidak. Kalau untuk mata kuliah mengulang itu di bahan ajarnya nggak otomatis terchecklist karena kita dianggap mengambil mata kuliah yang sudah pernah diambil sebelumnya, jadi tidak wajib beli bahan ajar. Kalau sudah otomatis terchecklist itu coba diklik lagi di unchecklist, itu biasanya juga bisa kalau tidak ingin beli bukunya gitu ya. Dari Marias, siang Bu, saya mau daftar semester 2 cuman tidak bisa karena berkas wajib belum divalidasi. Nah, ini kasus juga nih bagi Marias, kemarin daftarnya mungkin masih pakai SKL. Soalnya kemarin saya juga ketemu satu kasus yang sama seperti Marias. Dia semester 2 pada saat mau registrasi mata kuliah itu nggak bisa, katanya berkasnya ada yang belum divalidasi. Nah, ternyata itu yang kurang adalah legalisir ijazah, karena pasti kemarin Marias daftarnya pakai SKL dulu. Saat ini itu harusnya sudah diganti dengan ijazah yang dilegalisir. Cara gantinya gimana? Nanti Marias boleh kirim scanan legalisir ijazahnya, kirim ke WA UT Batam juga boleh, biar nanti kami bantu upload dan validasi berkasnya supaya segera bisa registrasi. Marias langsung ke WA aja ya, nanti biar kita bantu, jangan sampai terlewat nanti jadwal registrasinya. Bu, mau nanya lagi, kalau untuk kartu mahasiswa yang sudah buram bahkan tidak terlihat lagi, apakah bisa dicetak ulang? Bisa. Kalau untuk cetak ulang KTM nanti itu akan berbayar 50.000. Teman-teman bisa minta billingnya dulu ke UT Batam, boleh datang langsung atau boleh via WA. Kemudian nanti billingnya dibayarkan, baru kita proses cetak ulang KTM-nya yang terbaru gitu. Dari Ridwan, solusi Bu, saya semester 7 kemarin unggah praktikum IPA tidak bisa login dan sekarang positif nilai praktikum IPA saya pasti 0. Bagaimana Ibu? Nah, iya Ridwan, kalau untuk nilai untuk mata kuliah yang berpraktikum itu nilai praktikumnya juga harus masuk. Kalau Ridwan ada kendala, entah itu untuk upload atau untuk akses situs-situs tertentu, sebaiknya Ridwan lapornya pada saat jadwalnya masih berjalan. Kalau kita baru lapornya sekarang, itu juga sudah close semua di sistemnya, kami pun jadi tidak bisa bantu untuk laporkan kembali gitu. Tapi kalau Ridwan masih lapornya di masa upload untuk prakteknya, itu kita bisa bantu. Mungkin ada passwordnya yang harus di reset lagi atau akun yang harus dilaporkan dulu, itu kita bisa bantu laporkan gitu ya. Dari Suci, nilai ujian tanggal berapa ya Bu keluarnya? 8 Februari ya, tunggu di tanggal 8 Februari. Dari Mokdaizo, Bu maaf saya udah bayar lipnya, cuman saya kurang paham untuk SIPAS dan non SIPAS Bu, boleh tolong jelaskan. Nah tadi kita udah jelasin tuh. Untuk yang SIPAS nanti itu pemilihan mata kuliahnya ikut paket arahan. Kalau untuk yang non SIPAS itu tetap ikut paket arahan, tapi bedanya nanti di semester 3 dan seterusnya kita boleh ambil sampai full 24 SKS. Di SIPAS juga boleh ambil 24, cuman kalau untuk ambil mata kuliah ke atas dia tidak bisa. Bisanya untuk mata kuliah yang mengulang gitu. Dari
Revo Ibanez, Bu, saya kemarin mutasi dari UPBJJ Semarang ke UT Batam karena peraturan semester berjalan belum bisa mutasi. Akhirnya saya numpang ujian di Batam. Bagaimana cara proses mutasinya ya, Bu? Kalau untuk pindah UPBJJ, kalau Mas Revo sudah di Batam, yang pertama download dulu formulir perubahan data pribadi yang ada di website UT, ada di ut.ac.id. Pilih info tentang UT, pilih katalog dan formulir menunya. Nanti di bagian formulir ada formulir data pribadi. Nah, nanti di-download, kemudian di-print, diisi datanya. Nanti di situ akan diminta data pribadi lama dan data pribadi baru. Kalau data pribadi baru, data pribadi lama berarti UPBJJ-nya yang masih Semarang. Nanti kalau yang baru UPBJJ-nya Batam. Nah, diisi, kalau sudah diisi ajukan ke Halo UT boleh, ke UT Semarangnya boleh. Terserah Mas Daivar yang gampangnya gimana. Kemudian setelah proses BAKP, struk pengiriman ijazahnya berapa lama? Proses pengiriman ijazahnya ke UPBJJ UT Batam dari Muharram. Kalau untuk proses BAKP itu biasanya proses pencetakan ijazah fisiknya, mulai dari cetak sampai minta tanda tangan dekan dan rektor biasanya. Jadi setelah selesai baru nanti ijazahnya di situ ada proses selanjutnya apa. Kalau sudah proses kirim, nanti di situ juga akan tertera proses kirim UPBJJ. Nah, kalau ijazahnya sudah di UPBJJ, nanti akan tertera di situ posisi ijazahnya UPBJJ. Tadi ada yang tanya tentang TAP susulan ya. Nah, untuk yang masih belum ujian TAP susulan, teman-teman nanti chat ke UT Batam aja kali ya. Nanti kita coba reschedulekan jadwalnya, kita carikan jadwal pengganti. Coba WA ke layanan UT Batam yang tadi nomornya udah di-share juga di chat, atau nanti ada di postingan Instagram kita juga ada nomor WA UT. Nanti kita akan coba reschedulekan kembali jadwal ujian TAP-nya. Jadi TAP dan UOMK gitu ya. Kemudian Ibu kemarin pas ujian offline bermasalah tidak kalau lembar jawaban yang tanda sama tulis tangan dengan pensil, soalnya pengawasnya bilang nggak apa-apa pakai pensil. Berpengaruh dengan jawabannya nggak ya, Bu? Ujian offline. Oh, ujian yang tatap muka ya maksudnya ini ya. Tanda tangannya sama tulisan ditulis dengan pensil. Nanti itu biasanya sih mudah-mudahan, saya juga tidak bisa memastikan ya karena itu nanti kewenangannya di bagian Pusjian. Semoga nanti lembar jawaban ujiannya tetap akan terproses, jadi nilainya nanti bisa tetap keluar. Selamat siang Bu, saya izin bertanya soal aplikasi Abadi. Untuk password akunnya bagaimana ya Bu? Untuk aplikasi Abadi ini teman-teman, itu loginnya pakai e-kampus, nim@ekampus.ut.ac.id. NIM itu bukan NIM ya, tapi nomor NIM-nya teman-teman. Kemudian @ekampus.ut.ac.id. Kemudian untuk passwordnya itu U besar, T kecil, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir. Formatnya kosong, misalnya kalau tanggal ditulis lengkap 2 digit, bulan ditulis lengkap juga 2 digit, tahun 4 digit. Misalnya UT, U-nya besar, T-nya kecil, 01/01/2000 gitu misalnya. Dari Nadlinia, registrasi semester 2 ke kantor bisa Bu. Registrasi kalau teman-teman udah punya akun SIA, sebaiknya registrasi dari akun SIA masing-masing. Kalau ada kendala registrasi di akun SIA boleh konsultasi ke WA UT Batam. Kalau datang ke kantor sebetulnya juga boleh, tapi kan sayang sekali waktu teman-teman harus jauh-jauh datang ke kantor UT Batam gitu. Tapi kalau bisa sendiri, mandiri dari akun SIA itu lebih bagus lagi gitu. Nilai UAS 8 Februari. Kak, pendaftaran UT melalui apa ya? Dari Putri Tanjung. Mbak Putri, kalau untuk daftar di UT kita sistem pendaftarannya online. Nanti Mbak Putri tinggal akses websitenya admisi sia.ut.ac.id gitu. Segera daftar ya Mbak Putri, soalnya kita daftarnya cuman sampai tanggal 7 Februari, jangan sampai terlewat gitu.
Bu, ada titipan pertanyaan, kalau ujian THE kita salah tulis NIM, apakah itu berpengaruh dengan nilai ujiannya? THE ya, semoga masih dikoreksi, karena itu nanti kebijakannya juga ada di korektor teman-teman. Jadi nanti itu akan ada pemeriksaannya lagi. THE yang teman-teman upload itu akan diperiksa satu persatu oleh korektor. Tapi kalau data-datanya yang lain betul sih, kalau memang hanya NIM-nya saja keliru, mudah-mudahan masih diperiksa gitu. Tapi kalau udah namanya beda, NIM-nya beda, nah itu kan bisa aja jawaban orang lain yang terupload gitu ya. Dari Lailia Nur, Bu, sampai kapan pendaftaran mahasiswa baru? Sampai tanggal 7 Februari ya. Laili segera daftar supaya nggak kelewat jadwalnya. Nanti kalau ditunda-tunda takutnya malah udah tutup pendaftarannya. Siang Bu, saya tamatan D3 UNP 2013, mau ambil S1 di UT dengan jurusan yang berbeda, apakah bisa? Serta bagaimana proses konversinya itu Bu? Apakah saya langsung datang bawa ijazah yang lama? Dari Ihsani Esta. Ihsani, kalau mau daftar di UT dari S1 yang lain sebelumnya itu bisa, pendaftarannya kami buka. Untuk proses itu berarti nanti pilihnya yang RPL ya, yang alih kredit. Nah itu pendaftarannya kita buka sampai 16 Januari ini. Daftarnya sama, websitenya juga sama, nanti di admisi sia.ut.ac.id. Daftarnya online, nanti upload dokumennya juga di situ. Kemudian upload persyaratan alih kreditnya juga di situ nanti. Gitu ya. Silakan daftar online segera. Kalau ada kendala dan lain-lain boleh konsultasi kembali. Dari untuk cetak KTM ulang, apakah harus menunggu beberapa hari atau bagaimana ya Bu? Soalnya saya berdomisili di Tanjung Uban. Gini aja, kalau panggilannya siapa ini ya? DWN VDSRI Dewi kali ya, saya mengira-ngira. Jadi gini, kalau untuk yang cetak KTM-nya itu kan di Batam, jadi nanti minta aja dulu billingnya ke WAUT. Untuk billing KTM gitu, nanti kita kirimkan billingnya via WA, terus nanti dibayarkan. Kalau bayarnya kan terserah ya, mau dari mana aja, mau dari mobile banking boleh, BRI, BNI boleh. Terus kalau udah bayar, nanti konfirmasi lagi ke WA, enggak billingnya udah saya bayar, boleh dicetak nggak KTM-nya gitu. Nanti biasanya kami minta lagi untuk fotonya Dewi yang terbaru. Nanti Dewi kirim ke WA kami fotonya, kami proses cetak KTM-nya. Nah terus kan di Tanjung Uban, masa mesti ke Batang buat ambil? Nah itu nanti kami kirimkan ke Pokja yang terdekat aja mungkin gitu. Bisa ambilnya di Bintan ke Pokja Bintan atau ke Pokja Tanjung Pinang gitu. Oke. Batas terakhir registrasi semester lanjut sampai tanggal berapa Bu? Sampai tanggal 2 Maret. 2 Maret untuk pembayarannya sampai tanggal 9 ya. Jadi kalau teman-teman misalnya registrasi di akhir-akhir tuh tanggal 2, masih ada dikasih luang waktu pembayaran sampai tanggal 9. Tapi usahakan jangan registrasinya di batas-batas akhir tutup registrasi gitu, pasti akan ramai sekali. Baik di situsnya, di websitenya, ataupun di kantor juga pasti akan ramai sekali. Bu, mau nanya, kalau misalnya kita mau ganti dari online ke tatap muka gimana caranya? Derlin Natalia, kita mesti tahu Derlin sistemnya kemarin, sistem layanannya ambilnya yang mana, yang SIPAS atau non SIPAS. Kalau misalnya Derlin ambilnya non SIPAS itu bisa sih, nanti Derlin tinggal daftar aja tatap muka ke Pokjar yang terdekat dengan Derlin. Misalnya udah registrasi mata kuliah nih, udah bayar uang kuliahnya, nanti datang ke Pokjar, Pak saya udah registrasi mata kuliah, saya mau daftar untuk kuliah tatap mukanya gitu, itu boleh. Dari Nurma 6809, gelombang pertama untuk maba sampai tanggal berapa Bu? Kalau untuk yang sekarang ini kita buka sampai 7 Februari ya teman-teman, sampai 7 Februari gitu. Jadi buruan daftar sebelum jadwalnya lewat gitu.
Bu mau tanya tahun kemarin baru lulus, apakah ambil jurusan perguruan, daftarnya bulan berapa ya Bu? Dari Nia Januari. Nia, kalau Nia mau ambil yang keguruan, itu Nia harus ada dulu pengalaman mengajarnya minimal setahun Nia. Jadi kalau Nia baru lulus banget SMA, itu belum bisa dulu ambil keguruan. Karena nanti pas daftar keguruan itu, Nia akan disuruh upload surat keterangan mengajar. Nah, surat keterangan mengajarnya itu harus dari dari sekolah tempat kita ngajar gitu. Makanya kalau Nia baru lulus SMA itu belum bisa ambil yang keguruan, tapi ambil jurusan yang lain udah boleh. Kalau mau kayak ambil yang di Fakultas Ekonomi boleh, akuntansi, manajemen, komunikasi dan lain-lain gitu. Gugum Gumilar, kapan nilai keluar? Tanggal 8 Februari ya. Nah ya, bisa cek di kalender akademik yang udah dipin sama Pak Amrin. Dari Henry Kasih, untuk yang yudisium bulan Oktober kapan wisudanya? Oktober udah ya? Oh gitu. Henry nanti tunggu info selanjutnya lagi ya. Kalau tentang wisuda ini nanti kita akan umumkan lagi kalau memang udah ada jadwal fixnya, tanggal berapa bulan berapa baru kita umumkan. Biasanya nanti akan ada link lagi yang kita share untuk daftar sebagai peserta wisuda. Kalau sekarang belum ada info, jadi ditunggu dulu aja. Terus dari Karamel latte. Dan bagaimana sistem pembayarannya Bu? Apa bisa dicicil yang 2 jutaan itu ya Bu? Kalau untuk pembayaran itu kita pembayarannya sekaligus ya teman-teman. Kalau untuk uang kuliah itu jadi tidak dicicil. Nah, cara cicilnya gimana? Teman-teman daftar dari sekarang, lakukan registrasi. Batas akhir pembayarannya kan masih sampai bulan Maret tuh tanggal 9. Jadi masih ada jeda waktu tuh. Sekarang aja masih Januari. Masih bisa Februari masih ada waktu, nanti sampai awal Maret juga masih ada waktu. Itu cara ngumpulinnya. Dicicil sendiri, bukan dicicil ke UT. Kalau UT bayarnya tetap sekaligus gitu ya. Daftarnya dari sekarang biar tahu berapa yang harus dibayarkan gitu. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk daftar dari D3 akuntansi ke S1 bagaimana prosedurnya Mbak? Dari RN Astuti. Mbak Astuti kalau mau daftar yang dari D3 ke S1 itu Mbak Astuti sama prosesnya kayak daftar mahasiswa baru. Nanti di website admisi RPL ya. Maaf ya teman-teman, tadi agak terpause bentar ininya live-nya. Yang Mbak Astuti tadi ya kita lanjutin. Jadi nanti Mbak Astuti bikin akun dulu di SIA, kemudian isi data-data, sama nanti pilih yang RPL atau alih kredit. Mbak Astuti segera daftar ya, soalnya kalau RPL ini dia lebih cepat tutup pendaftarannya karena harus diproses lagi untuk alih kreditnya. Itu sampai tanggal 16 Januari ini gitu. Dari Zulita Fahrani, izin bertanya Bu, untuk tuton semester 2 mulainya dari bulan berapa ya Bu? Kalau di jadwal kalender akademik Zulita, kalau untuk tuton semester ini mulainya 10 April sampai tanggal 12 Juni 10 April sampai 12 Juni jadwalnya gitu. Nah, dari Diki Samandra, Bu, apakah sistem pembelajarannya secara online? Soalnya domisili saya di Karimun. Diki, kalau daftar di UT itu sistem pembelajarannya kita ada yang online, ada yang tatap muka. Kalau Diki mau sistemnya full online itu juga boleh, karena memang UT sistem pembelajarannya itu memang bisa full online gitu. Jadi walaupun Diki di Karimun tetap bisa ikut perkuliahannya gitu. Daftarnya aja kita full online, perkuliahannya juga sama gitu. Kemudian dari Rius Zai 07, penerimaan mahasiswa barunya sampai kapan Bu? Sampai tanggal 7 Februari ya. 7 Februari ini. Kemudian dari Maya Septriani, halo Bu, boleh bertanya apakah jika sudah dinyatakan lulus dan sudah keluar nilai, bolehkah mengajukan permintaan ijazah PDF-nya saja? Apakah boleh Bu?
Mbak Maya, kalau Mbak Maya udah keluar SK kelulusannya, Mbak Maya cek dulu di aksi.ut.ac.id. Kalau ijazahnya sudah ada yang fisiknya itu sih biasanya udah bisa mengajukan untuk permintaan scan. Nanti Mbak Maya buat surat permohonan dulu, nanti ditujukan ke email UT Batam. Emailnya di ut.stripbatam@ecampus tulisannya ecampus.ut.ac.id, atau minta chat nanti ke WA UT Batam juga boleh. Buat surat permohonan dulu, kalau ijazahnya sudah ada nanti kita kirimkan scanan ijazahnya gitu ya. Dari Ihsaniesta, izin Bu, saya calon maba di UT, fungsi Pokjar ini apa ya Bu? Fungsi Pokjar itu Ihsani, dia kayak perpanjangan tangan dari kantor UT Batam yang kantornya ada di Batam. Kayak di Natuna dan lain-lain itu kan sangat jauh sekali dari kantor layanan pusat di sini, maksudnya yang di Batam. Nah, makanya ada pengurus Pokjar yang nanti akan membantu teman-teman di daerah untuk mulai dari registrasi, ujian dan lain-lain, itu bisa koordinasi dengan pengurus Pokjar. Sama aja sebetulnya, cuman kalau yang kantor UPBJJ itu cuman ada di Batam, tapi kalau di daerah-daerah itu Pokjar gitu. Dari Stefumil, Assalamualaikum Kak, di UT ada jurusan apa aja? Nah, bisa kalau Waalaikumsalam. Kalau untuk jurusan itu bisa cek di website ut.ac.id. Kita ada 4 fakultas: Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, terus Fakultas Ekonomi, sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada banyak sekali jurusannya. Dari 4 fakultas ini nanti ada lagi jurusan-jurusannya di masing-masing fakultas. Jadi bebas kita mau milihnya jurusan yang mana gitu ya. Sebelum daftar cek-cek dulu informasinya, cari tahu dulu pengennya daftar di fakultas apa, jurusan apa gitu. Dari Muhammad 1606_, gimana sistem pindah dari PTS ke UT Bu? Muhammad, dari PTS-nya PTS mana dulu? Kita harus cek dulu kampus asalnya dari mana, kemudian jurusannya apa, akreditasinya juga apa, kemudian nanti di UT mau ambil atau lanjutnya nanti jurusan apa lagi, itu kita harus bicarakan lebih lanjut. Apakah nanti jurusan yang diinginkan itu juga tersedia di kita, kemudian akreditasinya di kampus yang asal apakah bisa diterima juga di UT gitu. Nanti harus dicek kembali. Bisa kok, nanti boleh konsultasi juga, boleh datang ke kantor atau layanan WA UT Batam juga boleh ya. Dari Pajar 3278, Bu mau nanya, kalau lulusan SMA berarti nggak bisa ngambil jurusan guru ya Bu? Benar Pajar, kalau untuk yang baru sekali lulus SMA, maksudnya fresh graduate, itu mohon maaf belum bisa ambil jurusan keguruan, karena nanti harus ada dulu pengalaman mengajarnya minimal setahun, karena nanti akan diminta juga surat keterangan mengajarnya gitu. Jadi ambil jurusan yang lain aja gitu ya. Dari Karamelate lagi, pendaftaran bisa langsung ke kantor Pokjarnya Bu? Boleh, silakan. Daftarnya boleh ke Pokjar, boleh langsung daftar online sendiri juga boleh. Bisa semua. Dari MIF, Kak, S2 kapan ya pendaftarannya? RNIF ya, itu saya bacanya malah MIF. Pendaftaran untuk S2 nanti sekitar Maret ya. Nanti Maret kita buka lagi pendaftaran. Kalau info untuk S2 bisa cek juga di pasca.ut.ac.id. Oke? Nanti di situ ada juga kalender akademik, mulai dari jadwal pendaftarannya, kapan tes masuknya, persyaratannya apa aja juga ada di situ. Dari Bigel_Tan, kakak pendaftarannya untuk periode 2023-2024 bukan Kak? Bigel, jadi kita kalau di UT itu agak beda ya, kita nggak pakai tahun ajaran Bigel kalau untuk pendaftaran. Kalau di UT itu kita dalam 1 tahun kita ada 2 kali penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi kalau Bigel daftar sekarang nih di bulan Januari ini sampai paling lambat tanggal 7 Februari, itu nanti mulai pembelajarannya sekitar April gitu. Jadi pendaftaran di UT itu 1 tahun ada 2 kali periode gitu. Dari LMN, aduh, namanya susah-susah ya dibaca ya.
Website untuk daftarnya apa Bu? Kalau untuk pendaftaran itu nanti di admisi-sia.ut.ac.id. Nanti kita kirim deh ini, saya kirim websitenya ya. Nanti buat akun dulu di situ, sama kayak kita bikin akun-akun online. Jadi kita mesti register akun dulu. Kalau udah punya akun, baru nanti disuruh isi data lebih lengkap lagi. Nah itu tuh udah dikirim website untuk pendaftarannya di admisi-sia.ut.ac.id. Dari IK Ayu, maaf Bu baru gabung, mau tanya kapan wisuda 2022.2. Mbak Ika tunggu informasi selanjutnya lagi ya, nanti kita infoin lagi kalau udah ada jadwal final tentang jadwal wisuda di daerah UT Batam. Nge-lag ya? Batas pembayaran dari tes apa? Tersuci. Batas akhir pembayaran UKT S1 tanggal berapa Bu? Kalau untuk pembayaran semester ini itu terakhir 9 Maret. Jadi jangan lupa ya. Dari 9 Maret, kalau untuk registernya 2 Maret, kalau untuk pembayarannya 9 Maret. Oke? Dari yang tadi mau pindah ya dari PT. Maaf, terputus ya. Nge-lag tadi, sorry. Kalau untuk yang pindahan tadi, berarti nanti daftarnya sama di admisi-sia.ut.ac.id, terus pilih yang jalur RPL atau alih kredit. Nanti di situ teman-teman akan diarahkan lagi formulir apa saja yang harus diupload, apa saja yang harus dilengkapi, nanti akan ada di situ. Untuk formulir bisa langsung di-download di situs pendaftarannya atau bisa juga dicari di ut.ac.id, cari di menu formulir, bisa di-download sendiri nanti. Dari tersuci udah dijawab. Dari Zahrotul Afrah, Bu boleh nggak ijazah diminta dalam bentuk PDF buat daftar P3? Kalau ijazahnya Mbak udah ada, cek di aksi ya. Kalau udah ijazah fisiknya udah terbit, boleh ajukan surat permohonan permintaan scan ijazah. Nanti buat surat permohonan dulu, nanti diajukan. Teman-teman ini berhubung udah jam 3 ternyata ya, kita live-nya 1 jam udah lewat ternyata dari jam 3. Saya jawab pertanyaan yang terakhir mungkin ya teman-teman, dari Delta Lia Wendy. Kak, kalau saya dari manajemen mau pindah ke pendidikan gimana Mbak? Kalau pindah program studi berarti nanti daftarnya hampir sama seperti mahasiswa baru, harus mengundurkan diri dulu dari jurusan yang lama, kemudian daftar baru lagi ke jurusan yang baru, dan pastikan karena Mbaknya mau pindah ke pendidikan, pastikan sudah ada pengalaman mengajar di bidang tersebut, minimal pengalaman mengajarnya 1 tahun ya. Baik teman-teman, berhubung ini udah jam 3 lewat 4 menit, jadi kita juga udah live-nya ternyata udah 1 jaman lebih. Mungkin saya review lagi ya dari yang paling banyak teman-teman tanyakan dari awal tadi. Yang pertama mulai dari pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran mahasiswa baru kita sudah buka sampai tanggal 7 Februari untuk yang daftar masukkan SMA. Untuk yang mau mengajukan alih kredit itu sampai 16 Januari. Kalau sudah daftar, jangan lupa untuk melakukan registrasi mata kuliah. Registrasi itu paling lambat tanggal 2 Maret. Kemudian untuk pembayaran semester ini masih bisa sampai tanggal 9 Maret nanti. Nah, untuk perkuliahan semester ini nanti akan dimulai di tanggal 10 April lebih kurang teman-teman. Nah, kalau untuk info wisuda nanti akan kita umumkan kembali lebih lanjut tentang jadwalnya. Nah, untuk semua schedule yang udah kita jelaskan tadi, teman-teman bisa cek di kalender akademik yang ada di website UT. Jadi jangan lupa dan jangan sampai terlewat semua jadwal-jadwal penting teman-teman untuk berkuliah di universitas terbuka. Bagi calon mahasiswa baru yang akan daftar di UT, kami tunggu sampai tanggal 7
Februari untuk yang SMA, untuk yang alih kredit 16 Januari. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu teman-teman atas atensinya siang hari ini. Banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa lanjutkan di WA UT Batam. Kita cukupkan untuk siang hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live selanjutnya.